Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Nur Anissa dari kelas 12 RPLA, mata pelajaran bimbingan konseling. Saya di sini akan membahas tentang sekolah tinggi atau sekolah kedinasan. Mari disimak teman-teman. Politeknik Keuangan Negara STAN. Untuk menunjang tercapainya cita-cita saya akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di sekolah akuntansi negara yang sering disebut STAN. Mengapa saya akan melanjutkan sekolah tinggi di STAN? Karena di sekolah tinggi STAN mendukung mengembangkan potensi-potensi diri saya untuk mencapai cita-cita saya. Apa itu sekolah tinggi? Sekolah tinggi dalam pendidikan di Indonesia adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Apa itu STAN? STAN atau kepanjangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Salah satu perguruan tinggi kedinasan yang sangat terkenal di Indonesia adalah STAN. Sekolah kedinasan ini menjadi salah satu tujuan favorit bagi para lulusan SMA atau SMK untuk melanjutkan jenjang pendidikan mereka. STAN menjadi sekolah unggulan bagi mahasiswa dengan kemampuan akademik tinggi di bidang keuangan dan perpajakan. Jaminan kerja setelah lulus merupakan keunggulan STAN yang mampu menarik ribuan pelamar setiap tahunnya. Jurusan STAN. 1. Jurusan spesialisasi akuntansi. 2. Jurusan spesialisasi kepabeanan dan bea cukai. 3. Jurusan kebendaharaan negara. 4. Jurusan spesialisasi pajak. 5. Jurusan spesialisasi penilai atau pajak bumi dan bangunan. 6. Jurusan manajemen aset. Jurusan spesialisasi akuntansi. Jumlah mahasiswa spesialisasi akuntansi itu paling banyak di antara program studi yang lain di STAN. Pada umumnya, apapun program studi yang diambil oleh mahasiswa di STAN akan tetap menghadapi mata kuliah akuntansi. Dalam program studi akuntansi, mata kuliah akuntansi dibahas lebih dalam dan rinci dibandingkan dengan program studi lain. Secara garis besar, mata kuliah akuntansi yang sangat dipelajari oleh mahasiswa STAN sama dengan mata kuliah di perguruan tinggi lain. Tapi ada beberapa mata kuliah spesifikasi akuntansi di bidang pemerintah seperti akuntansi pemerintahan, akuntansi perpajakan, keuangan publik, dan hukum keuangan negara. Spesialisasi akuntansi memiliki fleksibilitas dalam penempatan kerja. Nantinya lulusan spesialisasi akuntansi memungkinkan untuk ditempatkan di mana saja. Hal ini disebabkan karena spesialisasi akuntansi merupakan spesialisasi yang mata kuliah relatif umum dibandingkan jurusan lain di STAN. Di dalam spesialisasi akuntansi memiliki sebuah organisasi yang bernama Himas PKN. STAN. Dalam segala program kerja, event, serta kegiatan di lingkup jurusan akuntansi STAN akan dikoordinasikan oleh Himas STAN. Jurusan spesialisasi kepabeanan dan bea cukai. Di dalam jurusan spesialisasi kepabeanan dan bea cukai terdapat 2 program studi, yaitu yang pertama, Diploma 3 di Kepabeanan dan Bea Cukai, yang kedua, Diploma 1 Kepabeanan dan Bea Cukai. Prospek kerja dari lulusan PKN STAN jurusan Kepabeanan dan Cukai yaitu bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lulusan dari jurusan ini akan ditempatkan di bandara, pelabuhan, kantor pusat, serta kantor-kantor yang berada di wilayah-wilayah hingga perbatasan negara. Jurusan spesialisasi kepabeanan dan bea cukai mempunyai visi yaitu menjadikan program Diploma 1 ataupun Diploma 3 yang mampu mencetak lulus yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab, serta mampu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada jurusan ini memiliki beberapa misi untuk mewujudkan visi tersebut,
yaitu salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan stakeholder dalam rangka menunjang dan mengembangkan kegiatan pembelajaran di bidang kepabeanan dan cukai. Jurusan Kebendaharaan Negara. Jurusan Kebendaharaan Negara di PKN STAN memiliki dua program studi, yaitu yang pertama Diploma 1 Kebendaharaan Negara, yang kedua Diploma 3 Kebendaharaan Negara. Pada jurusan ini akan belajar tentang penunjang spesialis seperti proses pengadaan barang dan jasa, statistika keuangan, sistem akuntansi pemerintah, evaluasi proyek, masalah perencanaan, penganggaran, dan pengujian spesialis kebendaharaan negara. Spesialisasi yang eksklusif ini diharapkan bisa menghasilkan individu dan kompeten dalam mengurus hal-hal administratif dan teknis mengenai keuangan negara. Karena PKN STAN berada di naungan BPPK Kementerian Keuangan sebagai kebutuhan Kemenku atau Kementerian Keuangan yang merupakan tonggak keuangan negara ini, serta di kantor wilayah dan KPPN dan juga di instansi Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Jurusan Spesialisasi Pajak. Jurusan pajak adalah salah satu dari 4 pilihan jurusan yang disediakan oleh PKN STAN. Jurusan ini memberikan materi untuk dipelajari, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, serta akuntansi dasar dan juga lainnya. Pada awal berdirinya Ketua Program Studi Diploma 3 Pajak, yaitu Bapak Rahmat Utomo, Ketua Program Studi Diploma 3 Pajak Bumi dan Bangunan atau penilai, yaitu Bapak Eri Wahyudi, dan Ketua Program Studi Diploma 1 Pajak, yaitu Bapak Agus Bandiono. Visi dari PKN STAN, jurusan pajak adalah menjadi pusat keunggulan dalam mencetak sumber daya manusia, keuangan, dan kekayaan negara di bidang perpajakan dengan mengintegrasikan tridharma perguruan tinggi guna menghasilkan lulusan yang handal, amanah, profesional, dan berintegritas tinggi. Untuk mewujudkan visi tersebut dan misi yang dilakukan oleh jurusan pajak, salah satunya adalah sebagai pusat rujukan pendidikan perpajakan. Selanjutnya, jurusan Spesialisasi Penilai atau Pajak Bumi dan Bangunan. Spesialisasi penilaian ini sering disebut sebagai jurusan terunik di PKN STAN. Mengapa? Sebab mahasiswa yang lulus PKN STAN dengan memilih jurusan ini memiliki skill penilai. Penguasaan hard skill penilai ini sangat langka di Indonesia karena penilai dapat menilai aset seperti gedung, rumah, atau tanah dengan ilmu yang sudah dikuasai sebelumnya. PBB atau penilai merupakan bagian dari jurusan pajak. Pada jurusan program studi ini memiliki 1 diploma, yaitu Diploma 3. Spesialisasi jurusan PBB atau penilai merupakan bagian dari jurusan pajak sehingga nantinya lulusan-lulusan spesialisasi penilai atau PBB ini akan ditempatkan di Kementerian Keuangan di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun pengambilan pajak bumi bangunan telah dialihkan ke pemerintah daerah, tapi lulusan STAN ini akan ditempatkan di Kementerian Keuangan. Yang terakhir adalah jurusan Manajemen Aset. Spesialisasi Manajemen Aset adalah salah satu program studi jurusan di kampus PKN STAN. Jurusan ini merupakan kombinasi dari manajemen, keuangan, ekonomi, teknik, dan
praktik kerja yang akan diterapkan pada aset fisik negara supaya mampu menyediakan tingkat pelayanan yang pertama dengan biaya efisien. Jurusan manajemen aset sangat diperlukan karena aset-aset negara sungguh penting untuk dilindungi. Jurusan ini dulunya bernama Spesialisasi PPLN atau Prodi Piutang Lelang Negara dan diubah menjadi Spesialisasi Manajemen Aset. Kegiatan yang dilakukan oleh jurusan ini ialah dengan mengidentifikasi aset, lalu menentukan rasio, dan melakukan inventarisasi aset. Juga penilaian atas kondisi aset serta penilaian atas nilai aset, mencatat sisa masa manfaat aset, siklus pembiayaan, dan menganalisis kesenjangan yang ada. Selanjutnya, ada program studi. Program studi yang diselenggarakan oleh PKN STAN untuk lulusan SMA, Madrasah Aliyah, dan SMK adalah pendidikan program studi Diploma 1 dan 3 dengan jurusan atau program studi sebagai berikut. Yang pertama, program studi Diploma 3 atau 4 akuntansi. Yang kedua, program studi Diploma 1 atau 3 pajak. Yang ketiga, program studi Diploma 3 Penilai atau Pajak Bumi dan Bangunan. Yang keempat, program studi Diploma 1 atau 3 Kepabeanan dan Cukai. Yang kelima, program studi Diploma 1 dan 3 Kebendaharaan Negara. Yang keenam, program studi Diploma 3 Manajemen Aset. Program studi non-reguler, sedangkan program studi non-reguler yang diselenggarakan oleh PKN STAN adalah program studi Diploma 4 Akuntansi Tugas Belajar. Yang kedua, program studi Diploma 3 Akuntansi dengan kurikulum khusus. Yang ketiga, program studi Diploma 3 Pajak dengan kurikulum khusus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.